Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahara dengan NIM 230404001 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan meresensikan novel dari Balai Pustaka dan Penjaga Baru. Kemudian akan membandingkan keduanya dalam video ini. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Sastra yang diampu oleh Ibu Prima Nujipera, SPD MPD. Novel karya April Nuis yang berjudul Salah Suat menceritakan kehidupan seorang pemuda asal Minangkabau bernama Hanafi. Ia merupakan pemuda yang berpendidikan tinggi namun berpandangan ke barat-baratan. Ia bahkan cenderung merendahkan bangsanya sendiri. Hanafi berteman dengan gadis keturunan Indo-Belanda bernama Corrie. Ia memiliki paras yang sangat cantik. Karena sering bertemu, akhirnya mereka mulai saling mencintai. Tapi cinta mereka terhalang karena perbedaan. Jika orang pribumi menikah dengan orang Belanda, mereka akan dijauhi oleh kerabat dan sahabat mereka. Karena hal itu, Corrie memutuskan untuk meninggalkan Minangkabau dan pergi menuju Jakarta. Ia pergi untuk menghindari Hanafi sekaligus melanjutkan sekolahnya. Akhirnya, ibu Hanafi ingin menikahkan Hanafi dengan Rapia. Ia merupakan sepupu Hanafi, gadis Minangkabau yang sederhana. Selain itu, untuk membalas budi, karena ayah Rapia lah yang membiayai sekolah Hanafi. Awalnya Hanafi menolak, namun karena bujukan sang ibu, akhirnya Hanafi menerima, dan akhirnya mereka menikah. Karena tak ada perasaan cinta, Hanafi selalu memperlakukan Rapia seperti babu. Saat Hanafi ke Jakarta, di sanalah dia bertemu dengan Corrie kembali, dan menikahlah mereka di sana. Hanafi hanya mengirimkan surat kepada ibunya untuk menceraikan Rapia, dan itu membuat Rapia dan ibunya sangat sedih. Kelebihan dari novel Salah Suat adalah novel ini memiliki kisah yang menarik mengenai benturan kebudayaan antara nilai tradisi dan modern. Novel ini juga sangat inspiratif bagaimana kita harus memilih budaya yang baik dan budaya yang dapat merugikan kita. Kekurangan dari novel ini adalah novel ini merupakan novel lama yang sulit dimengerti dalam tatanan bahasanya karena terdapat banyak bahasa Belanda sehingga bagi yang kurang paham akan kesulitan mencerna novel ini. Novel Belenggu merupakan novel lawas dari penulis ternama Amin Pane. Kisah rumah tangga yang dikemas dengan konflik yang pasaran, namun terdapat ending yang tidak terduga dalam novel tersebut. Buku ini mengisahkan tentang persoalan rumah tangga yang diceritakan secara runtut antara Kartono dan Sumartini. Pernikahan yang berawal dari tidak didasari dengan rasa cinta. Kartini yang menikahi Kartono karena dinodai lelaki yang tidak bertanggung jawab bernama Hartono. Kartono menikahi Tini karena ia cantik, energik, dan cerdas. Menikah karena bukan dasar cinta itu awalnya berjalan dengan baik, namun pada akhirnya menjadi tidak harmonis. Ada badai yang menerpa kepada rumah tangga mereka, yaitu orang ketiga bernama Rohaya. Rohaya merupakan teman lama dari Kartono. Sumartini menjadi sadar bagaimana perilaku dari Rohaya yang lembut terhadap suaminya, membuat dia malu karena dia tidak pernah melakukan hal tersebut terhadap suaminya. Dan Sumartini memutuskan untuk berpisah meski Kartono tidak mau. Sumartini menetap di Surabaya sebagai penjaga panti sekarang, dan Rohaya pergi ke luar negeri karena tidak mau mengganggu rumah tangga dari kekasih tercintanya tersebut. Dan kini tinggallah Kartono seorang diri. Kelebihan dari novel Belenggu ini adalah pengarang mampu membahas tema yang berdasarkan kenyataan sosial dan benar-benar mencerminkan permasalahan yang dihadapi orang Indonesia. Kurangan dalam novel Belenggu ini yaitu bahasa yang digunakan cukup sulit dimengerti karena menggunakan bahasa Indonesia klasik.
Selanjutnya, saya akan membandingkan karya-karya pada angkatan Balai Pustaka dan Pujangga Baru. Dari bahasa atau cara penulisannya, Balai Pustaka menggunakan bahasa Melayu, sedangkan Pujangga Baru bentuk tulisannya menggunakan bahasa Indonesia yang ditetapkan sebagai bahasa pemersatu. Tema yang diangkat Balai Pustaka biasanya kawin paksa dan perbedaan kebangsaan dan kekayaan, sedangkan Pujangga Baru lebih ke isu sosial dan nasionalisme. Latar belakang penerbitnya adalah Balai Pustaka didirikan oleh penguasa kolonial yang tidak ingin masyarakat adat tumbuh dalam kebebasan berpikirnya, sedangkan Pujangga Baru dimiliki dan dioperasikan oleh penduduk asli Indonesia dengan tujuan mengedukasi masyarakat tentang kebebasan berpendapat dan lebih modern.